Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bidan Riazia. Selamat datang di channelnya baibunda.id. Dalam video kali ini kita akan ngobrol sesuatu yang gak serem. Ya, apa itu? Tentang HIV/AIDS. Jadi meskipun pemberitaan tentang HIV/AIDS ini gak seheboh COVID ya, tapi ini saya rasa sama-sama serem atau bahkan jauh lebih serem daripada COVID. Kalau HIV/AIDS ini virus yang enggak disadarin bisa menular kepada siapapun yang terinfeksi. Jelas aja ya. Nah, infeksi HIV ini sebenarnya menyerang sel imunitas tubuh. Kalau seseorang itu udah kena HIV, maka yang diserang adalah imunitasnya orang itu. Jadi bisa aja dia tiba-tiba imunitasnya drop, gampang terserang penyakit apapun termasuk COVID. Nah, oleh karena itu kita juga harus hati-hati tentang HIV ini. HIV sendiri itu penularannya melalui beberapa hal. Ya, yang pertama adalah free sex atau seks bebas. Bisa jadi nggak bebas juga sih. Misalnya seks dengan suami ya, ternyata suaminya yang seks bebas di luar sana. Nah, ini juga berbahaya. Kemudian penggunaan, naudzubillah min dzalik ya, ini semoga tidak sampai terjadi pada semua followernya Bayi Bunda. Amin. Kemudian penggunaan jarum suntik yang bersamaan. Nah, ini biasanya pada pengguna narkoba ya, mereka gantian gitu pakai jarum suntiknya. Kemudian pada penerima transfusi darah atau transplantasi organ. Meskipun ini darah atau organ yang akan ditransfusikan atau ditransplantasikan itu umumnya udah di screening ya. Jadi setelah screeningnya udah bersih dari penyakit-penyakit menular baru diberikan. Cuman ada namanya Windows period. Jadi saat itu emang screeningnya masih non reaktif, tapi bisa jadi dia sudah membawa karier yang gak terdeteksi oleh alat screening tuh. Kemudian melalui hubungan maternal perinatal atau kehamilan, persalinan, dan masa perawatan bayi. Ini juga ternyata salah satu cara penularan HIV/AIDS yang kita bahas nanti tentang maternal perinatalnya ya. Jadi hubungan pada saat seorang ibu itu hamil, bersalin, hingga menyusui bayi. Oleh karena itu, sekarang pemerintah itu menggalakkan screening pemeriksaan laborat untuk infeksi penyakit menular seksual pada saat ibu lagi hamil. Biasanya pada saat Anda itu kehamilan muda trimester pertama, atau ada juga yang bila dia belum pernah melakukan screening pemeriksaan laborat di trimester pertama, dia harus melakukan screening pemeriksaan laborat pada saat dia mau lahiran. Tapi kalau bisa sih awal-awal trimester pertama. Kenapa sih kok harus seperti itu? Jadi ceritanya bila seorang ibu yang sedang hamil itu terindikasi kena HIV melalui pemeriksaan laborat. Ya, jadi setelah dia periksa laborat, dia tahu ternyata HIV positif. Nah, itu oleh petugas kesehatan segera diberikan ARV atau antiretroviral. Bahasa gampangnya antivirusnya HIV. Dia tidak benar-benar menghilangkan virus itu, hanya menurunkan kadarnya sehingga yang pertama, kondisi kesehatan ibu yang lagi hamil enggak gampang drop. Dan yang kedua, dia juga diminimalkan untuk menularkan HIV ke bayi yang lagi dikandungnya. Meskipun sebenarnya virus HIV itu bisa masuk melalui sawar uri atau barier plasenta, atau lebih mudahnya ya masuk melalui plasenta ke bayi gitu. Cuman dengan penggunaan ARV ini, ibu hamil rata-rata menurunkan jumlah resiko penularan ke bayinya gitu ya. Kemudian persalinan. Nah, pada persalinan ibu-ibu yang mengalami HIV itu disarankan dengan persalinan sesar bila persalinan sesar itu sendiri bisa terjangkau oleh ibu, baik secara lokasinya. Yang paling sering malah ini sih masalahnya itu adalah lokasi. Jadi nggak semua ibu-ibu HIV itu bisa bersalin di rumah sakit atau tempat persalinan yang menyediakan
operasi sesar. Pada kasus-kasus tertentu misalnya di daerah kepulauan di Indonesia bagian mana gitu ya, persalinan sesar itu benar-benar sesuatu yang agak sulit untuk dilakukan. Yaitu ya mau gimana lagi kalau kayak gitu ya. Tapi disarankan kalau bisa sesar ya sesar. Kenapa sih kok harus sesar? Nah, pada saat persalinan normal, bayi melewati jalan lahir yang kecil, meskipun bisa nanti besar ya di waktu tertentu pada saat persalinan, namun ada resiko mengalami trauma di sana, entah itu lecet sekitar kulit kepalanya atau sekitar mukusnya, misalnya mukus itu jaringan mulut ya, apa sih namanya mukus itu, kayak gini lah, kayak jaringan bibir gitulah ya. Ada lecet di sana karena bergesekan sehingga bisa kemasukan darah ibu atau ketuban ibu yang mengandung HIV itu tadi. Itu malah memperbesar resiko penularan kepada bayi. Gitu ya. Nah, kalau misalnya persalinan sesar itu justru meminimalkan resiko trauma pada bayinya. Kalau pada ibunya ya lebih beresiko sesar ya, karena jahitannya agak banyak kan nanti, agak luas. Tapi yang diobrolkan di sini adalah untuk mengurangi resiko tertular HIV-nya. Kita nggak ngobrol masalah lain ya. Itu yang tentang persalinan. Kemudian tentang menyusui bayi. Nah, tentang menyusui bayi sendiri ini yang masih dalam proses banyak kontra ya. Jadi Bu Bit mau cerita aja deh. Dulu tahun sekitar 1996 ya. Jadi WHO itu menilai bahwa penularan HIV melalui proses maternal perinatal dari ibu ke bayi pada saat hamil, lahiran, menyusui itu ternyata makin meningkat. Akhirnya dibuatlah 3 keputusan penting. Yang pertama kehamilan aman, persalinan aman, kemudian menyusui aman. Waktu itu yang ketiga proses menyusui ini bila bayi ini lahir dari ibu kena HIV, maka dia tidak diperbolehkan minum ASI ibunya gitu. Akhirnya diputuskan bahwa semua bayi yang kena ibu yang kena HIV, bayinya harus dapat susu formula. Itu tahun 1996. Namun dikaji lagi pada tahun 2000, itu ternyata bayi-bayi itu tidak semuanya mendapatkan susu formula dengan ideal. Banyak sumber daya yang tidak bisa dipenuhi oleh ibu-ibu, utamanya yang berada di daerah miskin atau berkembang ya. Misalnya Afrika waktu itu ya, yang dikaji adalah Afrika. Di sana banyak ibu-ibu yang nggak bisa menjangkau atau membeli susu formula itu, sehingga bayinya nggak dapat ASI karena ASInya udah terlanjur nggak keluar, nggak dikasihin ke bayinya karena lama-lama malah habis. Anaknya nggak dapat susu formula juga, dapat air gula, dapat air apa yang lain-lain dan nggak steril, itu malah membuat angka kesakitan dan kematian bayi makin meningkat. Bayinya nggak ketularan HIV dari ibu, tapi dia mati karena sebab penyakit lain. Itu tahun 2000-an, tahun 2000-an ya WHO bilang kayak gitu. Akhirnya diputuskan oleh WHO bahwa bayi yang dia itu nggak bisa mendapatkan sumber daya susu formula dengan baik, maka dia harus mendapatkan ASI eksklusif dari ibunya, gitu ya. Tapi dengan cara yang baik dan segera dilepas ASI eksklusifnya saat bayinya mampu. Misalnya ibunya bisa beli susu formula sehingga bayinya bisa minum susu formula dengan baik. Atau pada saat bayinya itu udah mendapatkan empasi ya, mixed feeding. Tapi ini justru bermasalah karena pada bayi yang kurang dari 6 bulan di sana dia sudah dapat mixed feeding ya. Ya dia udah dapat empasi gitu-gitu, padahal bayinya sendiri belum siap untuk menerima empasi. Ini juga masalah waktu itu ya, tahun 2000-an itu. Ini bermasalah. Akhirnya banyak juga bayi-bayi yang ibunya HIV, kemudian dia juga sakit karena penggunaan ASI eksklusif yang nggak benar tadi itu, yang harus selesai cepat digantikan dengan makanan lain. Akhirnya di tahun 2006 ya, di tahun 2006 itu bukan 2006, 2010 ternyata ya,
Saya lagi baca ini buku Indonesia Menyusui. Jadi di tahun 2010 itu diputuskan oleh WHO, bayi-bayi bisa menggunakan ASI eksklusif selama 6 bulan ya. Selama 6 bulan, namun dengan beberapa kriteria. Yang pertama, ibu mendapatkan ARV, jadi antiretroviral tadi itu didapatkan oleh ibu mulai hamil sampai dia persalinan, sampai dia menyusui. Jadi ibunya tetap minum ARV. Bayinya juga harus dicek. Kalau dia HIV, dia juga dapat ARV. Kemudian keduanya ini secara berkala dicek viral load atau jumlah virus dalam tubuhnya. Nah, kemudian ibu dan bayi ini diawasi proses pemberian ASI-nya. Jadi ada konselor laktasi yang dia benar-benar ngelihat proses laktasinya itu udah bener. Hanya mendapatkan ASI eksklusif aja selama 6 bulan dan nggak ada nyeri atau lecet puting saat itu gitu. Jadi benar-benar dapat konseling tentang pemberian ASI dan makanan pendamping ASI secara adekuat. Itu di tahun 2010 gitu ya. Jadi sebenarnya cara apapun yang dilakukan, baik itu bayi Anda mendapatkan susu formula aja tanpa ASI, itu juga ada resikonya bahwa Anda harus memastikan sumber daya susu formula itu bisa diberikan kepada bayi dengan baik dan benar. Nah, kalau Anda mendapatkan ASI, tips-tipsnya yang kayak gitu tadi. Berikan ARV, cek viral load, bayi Anda juga harus tahu statusnya HIV atau enggak. Dan ketiga, Anda dapat dukungan dari konselor ASI atau tenaga kesehatan yang mengerti tentang dunia perasian dan pemberian makan pendamping ASI secara adekuat. Seperti itu ya. Panjang sekali ceritanya Bu Bidan kali ini ya tentang HIV, tapi nggak apa-apa. Itulah yang Bu Bid dapatkan dari buku ini. Semoga isinya buku ini yang Bu Bid sampaikan barusan bermanfaat untuk siapapun yang mendengar ya. Terima kasih udah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.